Inzaghi itu butuh second striker yang bisa dribble bola, yang punya kreativitas, yang bisa lari muter-muter meliuk-liuk di kotak penalti musuh. Sementara Belotti bukan yang seperti itu. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja. Halo teman-teman, ketemu lagi di Cerewetin Inter. Hari ini 24 Agustus, hari Selasa, gue bangun terus tiba-tiba baca berita Andrea Belotti merapat. Gara-garanya Korea masih menemui jalan buntu nih. Kalau Belotti statusnya gue baca udah setuju dengan Torino, sekitar 15 juta euro plus bonus, dapatnya 20-22. Kalau di Korea, Lazio belum sepakat. Sepakatnya sudah sama pemainnya, tapi sama klub sama Lazio belum sepakat. Kalau Belotti kebalikan, sama klub sudah sepakat, sekarang tinggal penjajakan ke Belotti. Ada beberapa ada beberapa analisis sih. Menurut gua mungkin ini cara Marotta untuk supaya si Lotito agak goyah ya, karena kemarin gara-gara Thuram cedera, pasti si Lazio mikir agak jual mahal nih, Inter nggak punya opsi lain. Jadi kita melakukan pendekatan ke Belotti sebagai alternatif. Tapi kalau disebut alternatif juga bingung nih, karena Korea sama Belotti beda banget gaya mainnya. Belotti bukan second striker. Kita butuh second striker. Kenapa? Karena Alexis Sanchez rentan cedera. Sensi walaupun bisa jadi second striker juga sangat rentan cedera. Sementara Lautaro Sanchez bukan second striker yang sesuai dengan karakter Inzaghi. Inzaghi itu butuh second striker yang bisa dribble bola, yang punya kreativitas, yang bisa lari muter-muter meliuk-liuk di kotak penalti musuh. Sementara Belotti bukan yang seperti itu. Belotti udah gitu tingginya Belotti nggak setinggi Lukaku, nggak setinggi Dzeko, nggak setinggi Zapata. Jadi ini jenis striker yang berbeda lagi. Dia memang penyerang tengah, target man, tapi dia gaya mainnya persis Icardi. Jadi ini gaya permainan yang bisa berbeda lagi. Di satu sisi mungkin menguntungkan punya gaya permainan yang berbeda ketika menghadapi musuh yang berbeda, tapi jadinya bukan Inzaghi banget. Inzaghi banget kan strikernya ya Belotti, kayak Belotti gini pas, nggak kayak Dzeko juga. Cuma kita belum punya second strikernya nih. Kita nggak bisa memastikan Alexis Sanchez bisa main berapa banyak musim depan. Dan gaya bermainnya totally berbeda dengan Korea. Lautaro juga bukan gitu kan. Lautaro bukan second striker yang bisa dribble bola bagus banget, bisa menarik musuh dengan gocekannya. Tetapi di satu sisi kehadiran Belotti juga menambah kepercayaan diri kita untuk punya banyak gol, karena Lautaro belum ada di titik dimana striker yang bisa kita merasa akan mendapatkan 20 gol atau 15 plus gol plus assist gitu ya. Lautaro belum ada di titik itu, sementara Dzeko terlalu tua. Makanya menurut gue idealnya Alexis Sanchez lepas saja. Alexis Sanchez jelas ada di level yang berbeda dengan Korea. Apalagi Belotti jauh, tetapi kita butuh second striker yang bisa dribble bola nih, yang kreatif. Kalau Alexis Sanchez rentan cedera gini, ya udahlah, lepas aja nih. Terminasi aja, kita ambil Korea. Jadi kalau kita bisa dapat Belotti Korea, lumayan banget. Tinggal gimana kita ngelepas Alexis Sanchez, kita ngelepas Pinamonti. Ini sih harapan gue, karena memang Belotti atau Korea sendiri ini kan emang diplot jadi striker keempat. Jadi memang sejak awal kita butuh dua penyerang gitu ya, dengan menjual Lukaku. Tapi aneh ya, kita jual Lukaku dapatnya Belotti. Eriksen cedera, kita dapatnya Hakan. Semoga ini nggak melakukan penurunan kualitas. Belotti, teman-teman, dia juara Italia, usianya sama dengan Korea loh. Jadi kalau diperbandingkan dari segi kualitas statistik, Belotti lebih bagus dibandingkan Korea. Walaupun ini bukan dua hal yang sama ya, nggak bisa diperbandingkan. Tapi Belotti sama-sama 27 tahun dan dia udah terbukti jadi tulang punggung banget selama di Torino. Ini catatan gua, musim lalu dia dari 33 pertandingan nyetak 13 gol 6 assist. Kemudian di musim 2019-2020 dia 16 gol 3 assist. Musim sebelumnya 15 gol 3 assist. Jadi memang dia udah terbiasa 10 gol plus beberapa assist gitu ya, di bawah 5 assist. Jadi ya ini dari segi statistik pas banget. Dzeko dengan
Zeko dengan Belotti akan jadi target man kita, jadi penyerang tengah kita, bahkan mungkin Lautaro bisa sesekali jadi penyerang tengah. Nah sekarang tinggal nih Alexis Sanchez. Kalau kita mau bersabar dengan Alexis Sanchez juga nggak apa-apa, karena musim depan Insigne free transfer. Susahnya di situ nih. Oke deh, sekarang kita bahas otak-atik ya. Kalau Korea sekarang begini, kalau Korea nggak jadi diambil, berarti penyerang kita nih, kita punya 3 penyerang tengah, 3 penyerang yang gaya mainnya bisa dia jadi penyerang tengah. Zeko, Belotti, Lautaro. Second striker berarti diisi Alexis Sanchez yang rentan cedera dan Sensi yang rentan cedera untuk ganti-gantian dengan Lautaro Martinez. Nah ini kita butuh lini tengah yang benar-benar kuat. Kalau kita dapat Belotti murah, kita punya selisih 5 juta, itu bisa buat pinjam Nandes. Karena kemarin gue baca di berita terakhir yang udah beberapa hari yang lalu, apakah 1 minggu atau 2 minggu yang lalu, kita mentok di Nandes karena si Cagliari minta 5 juta. Kita cuma mau bayar 3 juta atau 2 juta gitu untuk peminjaman. Nah kalau kita punya uang dari Belotti, berarti kita bisa beli-beli Nandes. Nandes bisa mengisi rotasi di lini tengah, yang mana Hakan Calhanoglu bisa diplot jadi second striker. Jadi nggak masalah nih. Jadi Hakan, Sensi, Lautaro, Alexis ganti-gantian di lini tengah. Jadi menurut gue Belotti justru memang beda banget sama Korea, tapi ini menjadi alternatif yang bagus karena kita juga punya uang buat beli Nandes. Lagian sebetulnya beli Nandes pun nggak perlu pakai uangnya penyerang. Kenapa? Kita masih ada Vecino Gagliardini, Mubazir. 2 pemain ini karakternya sama. Kita butuh yang lebih bertenaga lagi untuk motong bola gitu ya. Dan Lautaro dan Nandes pas banget di situ. Ini gue baca di berita, Inter have reached an agreement with Torino for Andrea Belotti for 15 million euro. Jadi kita udah deal dengan Torinonya 15 juta euro. Tapi menurut teman-teman gimana menurut teman-teman? Apakah ini akal-akalan supaya Korea bisa kita dapat? Agak bingung sebetulnya. Gue kasihannya Inzaghi aja nih, dia udah kehilangan Lukaku, kehilangan Hakimi, tapi nggak mendapatkan pemain yang dia inginkan. Dia butuh banget second striker yang fit ya. Kalau Sensi kan bagus, Alexis Sanchez bagus banget musim lalu, cuma kita nggak tahu nih, dia bisa tiba-tiba mati di tengah pertandingan di awal musim, terus baru bisa sembuh lagi di tengah musim, terus tahu-tahu dia main buat timnas sehat cedera lagi. Korea satu sisi butuh, tetapi kalau kita ngandalin Zeko, Lautaro doang sebagai penyerang tengah, yang mana Zeko udah terlalu tua, Lautaro juga belum, ketajamannya finishingnya belum sebagus Lukaku, belum sebagus Zeko. Waduh, emang duit dikit itu agak-agak bikin runyam. Ya, kita punya Alexis Sanchez, Pinamonti, Lazaro yang bisa dijual. Ini bisa untuk nyari striker lain. Pinamonti sama Alexis Sanchez. Gimana? Insinya Korea, semoga kita bisa dapat Belotti Korea. Walaupun dari segi kualitas nggak ada yang menyamai Lukaku, tapi Korea Belotti udah pas banget. Kita nggak perlu khawatir di penyerang tengahnya. Kita punya second striker selain Alexis Sanchez yang bisa meliuk-liuk golnya Korea dong ke gawangnya Milan, yang bikin Tomori kakinya patah. Itu penting banget. Oh ya teman-teman, ada yang beberapa komentar lightingnya gue jujur memang amatiran, terus ini katanya ngalangin muka. Coba deh beberapa kali yang posisinya jauh suaranya nggak masuk, jadi harus begini nih. Gue juga ya sudahlah, nanti kita perlahan tapi pasti akan memperbaiki untuk sisi teknis. Kita ngobrol lagi Inter, gimana teman-teman? Setuju Andrea Belotti? Kita bisa ngeliat di lawan Verona karena kita butuh Zeko tuh, nggak mungkin udah tua banget, nggak mungkin dia main full. Sementara kita butuh 3 ajang Liga, kita masih punya potensi, kekuatan kita masih bisa Scudetto. Sementara Coppa Italia gue yakin Simone Inzaghi yang udah beberapa kali melaju jauh di Coppa Italia, gue yakin dia juga pasti ngincer Coppa Italia, semacam Leonardo setelah eranya Mourinho. Paling nggak dapat 1 gelar lah, jangan parah-parah banget. Oke deh, semoga sudah ada deal dari sebelum lawan Verona biar kita bisa ngeliat Belotti, kita bisa ngeliat Dumfries, Di Marco juga mainnya semakin kece. Gue tunggu komentar-komentarnya teman-teman. Mohon maaf belum bisa dibalas satu persatu. Sampai ketemu di cerewetan berikutnya. Bye-bye. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.